Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas referensi soal UAS mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk soalnya bisa di-download atau dilihat di deskripsi di bawah ya. Kita langsung aja mulai pembahasannya. Nah, di soalnya itu terjadi transaksi-transaksi selama bulan Desember, mulai dari tanggal 2. Nah, untuk saldo per 1 Desembernya itu kita nggak usah tulis di jurnal umum, nanti kita langsung masukkan ke buku besar aja gitu ya teman-teman. Kemudian untuk transaksi tanggal 2 itu dibeli barang dagangan dari PT Aba sebanyak 25 kodi dengan harga 33.750.000 secara kredit 10/10 N/30 FOB shipping point dan beban angkut sebesar 250.000 ditambahkan pada harga faktur. Nah, di sini tuh akun-akunnya ada pembelian barang dagang di debit, beban angkut pembelian di debit, utang dagang di kredit. Karena dibeli secara kredit gitu, jadi utang dagang seperti itu. Untuk pembelian barang dagangnya itu seharga 33.750.000. Kemudian beban angkut pembeliannya itu 250.000 dan utang dagangnya itu 34 juta. Nah, ini 34 juta itu dari pembelian barang dagang ditambah beban angkut pembelian. Jadi keseluruhannya itu 34 juta. Keseluruhan utang dagangnya itu 34 juta. Kemudian tanggal 3 dikembalikan barang dagangan yang dibeli dari PT Aba sebanyak 3 kodi dengan harga 4.050.000 karena tidak sesuai pesanan. Nah, ini akunnya ada utang dagang di debit dan retur pembelian di kredit. Nah, retur pembeliannya itu seharga 4.050.000 kita tulis di kredit, dan utang dagangnya juga sama 4.050.000 di debit. Untuk utang dagangnya di debit. Kemudian tanggal 9 dijual barang dagangan secara kredit sebanyak 22 kodi dengan harga 46.200.000 kepada toko Abi 10/10 N/30 FOB destination point. Nah, di situ akunnya ada piutang dagang di debit dan penjualan barang dagang di kredit. Nah, piutang dagangnya itu dengan sebanyak 46.200.000 dan penjualan barang dagangnya juga 46.200.000. Kemudian tanggal 9 ada transaksi lagi, dikeluarkan kas untuk membayar beban angkut ke toko Abi sebesar 300.000. Jadi kita mengeluarkan kas untuk membayar beban angkut. Nah, itu akunnya ada beban angkut penjualan di debit sebanyak 300.000 dan kas di kredit sebanyak 300.000 juga. Kemudian transaksi tanggal 10 dibayar seluruh utang kepada PT Aba atas pembelian tanggal 2. Ini atas pembelian tanggal 2 ini ya teman-teman. Nah, itu akunnya ada utang dagang di debit dan potongan pembelian di kredit dan kas di kredit. Nah, untuk utang dagangnya itu
Kita lihat ini di transaksi tanggal 2 kan utang dagangnya 34 juta. Tapi karena ada retur pembelian, jadi kita kurangin. Jadi 34 juta dikurangin 4.050.000. Nah, utang dagangnya itu masih 29.950.000. Kemudian untuk potongan pembeliannya itu 2.970.000. Nah, ini tuh dari mana? Jadi menghitung potongan pembelian tuh seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi pembelian barang dagang pada transaksi tanggal 2 itu 33.750.000, kemudian dikurangin sama retur pembelian pada tanggal 3, dikurangin 4.050.000, kemudian dikali 10%. Nah, kenapa dikali 10%? Karena potongannya tuh dapat 10%. Kan di transaksi tanggal 2 tuh 10/10 N/30. Jadi kalau misal kita ngelunasin sebelum 10 hari gitu dari mulai kita transaksi, atau 10 hari pas gitu, kita dapat diskonnya itu. Nah, diskonnya itu yang di 10 yang awal, kan 10/10. Nah, 10 yang awal itu merupakan diskonnya gitu. Jadi diskonnya 10%. Nah, untuk kan tulisannya kan seperti ini ya, 10/10. Nah, ini yang depan ini tuh harga kita dapat diskonnya sebesar 10%. Kemudian untuk yang belakangnya itu kita harus ngelunasin, atau ya harus lunas gitu selama 10 hari setelah 10 hari setelah berlakunya transaksi. Kalau misal kita udah lunas nih selama 10 hari itu, kita bakal dapat diskon sebesar 10%. Tapi kalau misal kita belum ngelunasin atau dalam waktu 10 hari itu kita nggak dapat diskon, atau bisa dibilang harus membayar secara penuh gitu. Jadi nggak dapat potongan karena kita ngelunasinya itu udah lebih dari 10 hari setelah transaksi seperti itu. Jadi dikali 10%. Nah, hasilnya itu 2.970.000. Kemudian untuk kasnya itu 26.980.000. Jadi utang dagang dikurangin potongan. Jadi kasnya yang kita keluarkan itu sebanyak 26.980.000. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 11. Dikembalikan barang dagangan yang dijual kepada toko Abi 2 kodi sebanyak 4.200.000 karena tidak sesuai pesanan. Nah, jadi tanggal 11 itu akunnya ada retur penjualan di debit sebanyak 4.200.000 dan piutang dagang di kredit sebanyak 4.200.000. Kemudian transaksi tanggal 18 itu diterima kas dari pelunasan piutang toko Abi. Jadi kita menerima kas gitu dari pelunasan pelunasan transaksi yang terjadi tanggal 9 ya. Jadi kita menerima kas dari pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 9. Nah, itu akunnya itu ada kas di debit
potongan penjualan di debit, dan piutang dagang di kredit. Nah, kasnya itu sebanyak 37.800.000. Nah, ini tuh dari mana? 37.800.000 itu dari kan ini apa namanya, piutang dagang dikurangin potongan penjualan. Piutang dagang dikurangin potongan penjualan. Tapi sebelum itu kita hitung dulu apa namanya, piutang dagangnya. Kita hitung dulu piutang dagangnya. Jadi piutang dagangnya itu kan pada transaksi tanggal 9 itu 46.200.000 ya. Kita kurangin sama retur pembelian yang terjadi pada transaksi tanggal 11. Nah, kita kurangin ini. Jadi 46.200.000 kita kurangin 4.200.000. Jadi 42.200.000. Nah, untuk potongan penjualannya itu kita hitung sama juga kayak tadi. Nah, ini potongan penjualannya itu dari penjualan barang dagang. Nah, ini 46.200.000 dikurangi sama retur penjualan 4.200.000. Kemudian setelah ketemu hasilnya kita kalikan 10%. Nah, hasilnya 4.200.000. Mereka dapat potongannya itu 4.200.000. Nah, terus untuk kasnya baru bisa dihitung. Jadi kita nerima kas dari pelunasan tersebut itu sebanyak 37.800.000. Itu dari piutang dagang dikurangin sama potongan penjualan. Jadi kita dapat kita dapat kas dari pelunasan piutang itu sebanyak 3.800.000. Kemudian transaksi tanggal 19 itu ada dibeli barang dagangan secara tunai sebanyak 13 kodi dengan harga 17.550.000 dan mendapat potongan 10%. Nah, jadi akunnya itu ada pembelian barang dagang di debit, kemudian potongan pembelian di kredit dan kas di kredit. Karena kita beli secara tunai, jadi kasnya kita mengeluarkan kas, jadi kasnya kredit gitu. Nah, untuk pembelian barang dagangannya itu sendiri sebanyak 17.550.000. Kemudian untuk potongannya itu kita dapat 1.755.000. Nah, ini dari ini 17.550 dikalikan sama 10%. Jadi hasilnya kita dapat potongan 1.755.000. Nah, untuk kasnya kita ngeluarin kasnya itu sebanyak 15.795.000. Jadi pembelian barang dagang dikurangin potongan. Nah, kita mengeluarkan kasnya itu segini, 15.795.000. Kemudian transaksi tanggal 23 itu dijual barang dagangan secara tunai sebanyak 18 kodi dengan harga 37.800.000 dan mendapat potongan 10%. Jadi kita dapat dapat kas ya. Jadi akunnya itu ada kas di debit,
potongan penjualan di debit, dan penjualan barang dagang di kredit. Nah, karena dijual secara tunai, jadi kita dapat pemasukan kas gitu. Nah, ini kasnya itu sebesar 34.020.000. Nah, ini dari mana? Dari penjualan barang dagang dikurangin potongan penjualan. Jadi sebelum itu kita hitung dulu ya, potongan penjualannya itu kita dapat berapa gitu. Kalau untuk penjualan barang dagangnya itu kan sebanyak 37.800.000 di soalnya. Nah, kita tulis juga di sini 37.800.000. Kemudian untuk potongannya sendiri sama 37.800.000 dikalikan dengan dikalikan 10%. Jadi mereka dapat potongan itu 3.780.000. Nah, terus untuk kasnya sendiri itu sebanyak 34.020.000 ya. Dari ini penjualan barang dagang dikurangin sama potongan penjualan kayak gitu. Kemudian transaksi tanggal 25 itu ada pemilik mengambil kas sebesar 3.350.000 untuk keperluan pribadi. Jadi di transaksi tanggal 25 ini akunnya ada prive di debit dan kas di kredit. Jadi pemilik itu ngambil uang mengambil kas untuk keperluan pribadi, untuk keperluan pribadi gitu. Jadi privenya 3.350.000 di debit dan kas 3.350.000 di kredit. Kemudian untuk transaksi tanggal 30 atau transaksi yang terakhir ya, tanggal 30 itu dibayar gaji pegawai sebesar 2.150.000 dan beban rupa-rupa 1.050.000. Nah, di sini beban gaji di debit sebanyak 2.150.000. Kemudian beban rupa-rupa di debit juga sebanyak 1.050.000. Terus untuk kasnya itu di kredit karena kita mengeluarkan uang ya untuk membayar beban-beban ini. Jadi kasnya itu di kredit sebanyak 3.200.000. Nah, ini beban gaji dan beban rupa-rupa ditambah. Nah, hasilnya segini. Kita mengeluarkan kas untuk membayar dua beban tersebut sebanyak 3.200.000. Nah, sudah selesai. Kemudian seperti biasa kita hitung, kita jumlahkan semuanya. Kita total antara debit dan kredit itu harus sama ya, teman-teman. Jadi kita tambahkan semuanya. Nah, dapat hasil debitnya itu 222.600.000. Kemudian yang kredit juga sama, kita jumlahkan semuanya. Nah, ini sudah dijumlahkan semuanya. Juga mendapatkan hasil 222.600.000. Nah, ini udah sama ya, udah balance ya. Jadi udah nggak ada masalah gitu. Kalau misal udah selesai menghitung atau memasukkan transaksinya, kita jangan lupa untuk menghitung antara debit dan kreditnya itu harus sama. Nah, ini udah sama kayak gitu. Setelah itu kita masukkan ke buku
buku besar. Oke, jadi selanjutnya kita ke buku besar. Nah, sebelum kita mengisikan JU1 di buku besar, kita isikan dulu yang saldo per 1 Desembernya itu. Nah, di situ saldo per 1 Desembernya ada, yang pertama ada kas. Yang pertama ada kas, ini tanggal 1 ya, saldo awal. Nggak usah ditulis F-nya karena ini kan saldo awal gitu, saldo per 1 Desembernya. Jadi nggak usah ditulis di sininya juga, langsung isikan ke saldonya aja. Nah, itu ada 163 juta di debit. Kemudian ada persediaan barang dagang. Tanggal 1 saldo awalnya sama, nggak usah ditulis F-nya, nggak usah diisikan di sininya, langsung ke saldonya aja. Ada 21.600.000 di debit. Kemudian ada persediaan BHP yaitu 8.600.000 di debit. 8.600.000 di debit. Kemudian ada sewa gedung atau sewa toko. Nah, ini tanggal 1 sama, kita langsung isikan ke saldonya langsung. Itu ada 16.200.000 di debit. Kemudian yang terakhir itu ada modal. Modal itu saldo awalnya ada 209.400.000 di kredit. Kemudian setelah yang saldo per 1 Desembernya udah semua, kita isikan yang dari JU1-nya. Kita mulai dari transaksi tanggal 2. Nah, di tanggal 2 ini ada pembelian barang dagang. Nah, ini pembelian barang dagang 33.750.000 di debit. Kita isikan tanggalnya, tanggal 2, F-nya JU1. Kemudian kita isikan di sini 33.750.000 di debit, dan di saldonya juga kita tuliskan 33.750.000 di debit. Kemudian yang kedua ada transaksi tanggal 2. Yang kedua itu ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian itu 250.000 di debit. 250.000 di debit. Kita tulis tanggal 2 JU1 250.000 di debit. Kemudian di saldonya juga sama, 250.000 di debit. Kemudian ada utang dagang. Nah, untuk utang dagangnya itu 34 juta di debit. 34 juta di debit. 34 juta di kredit. 34 juta di kredit. Maaf. Jadi utang dagangnya kita tulis tanggal 2 JU1 34 juta di kredit. Kemudian di saldonya juga sama, 34 juta di kredit. Maaf. Tadi ada kesalahan.
Kemudian yang tanggal 3 itu ada utang dagang lagi. Utang dagang tanggal 3 ini, kita tulis tanggal 3. JU1 itu ada 4.050.000 di debit, 4.050.000 di debit. Kemudian di saldonya kita hitung 34 juta dikurangi 4.050.000 jadi 29.950.000. Kemudian ada retur pembelian 4.050.000 di kredit. Retur pembelian. Ini. Retur pembelian tanggal 3 JU1 4.050.000 di kredit. Kemudian saldonya juga sama 4.050.000 di kredit. Kemudian tanggal 9 itu ada piutang dagang. Piutang dagang. Piutang dagang atau piutang usaha ya. Tanggal 9 46.200.000 di debit. 46.200.000 di debit. Maaf 46.200.000 di debit. 46.200.000 di debit. Kemudian penjualan barang dagang 46.200.000 di kredit. Penjualan barang dagang 46.200.000 di kredit. Ini penjualan tanggal 9 JU1 46.200.000 di kredit. Kemudian di saldo juga sama 46.200.000 di kredit. Kemudian ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan. Nah ini tanggal 9 300.000 di debit. 300 tanggal 9 JU1 300.000 di debit. 300.000 di debit. Kemudian ada kas. Nah, kas tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu JU1 300.000 di kredit. 300.000 di kredit ya ini. 300.000 di kredit. Nah, ini terus kita hitung kasnya itu, kita hitung 163 juta dikurangin 300.000 jadi 162.700.000 di debit. Mohon maaf ya jika mungkin kalau ada yang ngomongnya salah atau keliru, tapi lihat di sininya aja. Ini di sini udah sesuai gitu. Terus kemudian tanggal 10 ada utang dagang. Tanggal 10 ada utang dagang. Itu 29.950.000 di debit. Kita lihat utang dagang. Utang dagang. Nah, tanggal 10 ya. 29.950.000 di debit. Tanggal 10. Nah, ini tanggal 10 CU1 29.950.000 di debit. Kemudian kita isikan di saldo. Nah, kita kurangin yang ini dikurangin yang ini. Jadi utang dagangnya sudah habis ya. Kemudian ada potongan pembelian. Ini. Potongan pembelian tanggal 10 itu 2.970.000 di kredit. Tanggal 10 JU1 2.970.000 di kredit. Kemudian 2.970.000
70 di kredit. Terus selanjutnya itu ada kas. Nah, tanggal 10 tanggal 10 itu 26.980 di kredit. Pas tanggal 10 JU1 26.980 di kredit. Kemudian kita hitung saldonya 162 juta 162.700 dikurangin 162.700 dikurangin 26.980, jadi 135.720. Kemudian tanggal 11 itu ada retur penjualan 4.200 di debit. Retur penjualan tanggal 11 JU1 4.200 di debit, 4.200 di debit. Ini ya, 4.200 di debit. Kemudian ada piutang dagang 4.200 di kredit. Ada apa? Piutang dagang. Piutang dagang atau usaha ya. Tanggal 11 4.200 di kredit. Tanggal 11 ini JU1 4.200 di kredit. Kemudian hasilnya itu 46.200 dikurangin 4.200, jadi 42 juta di debit. Kemudian tanggal 18 itu ada kas. 18 tanggal 18 kas 37.800 di debit. Tanggal 18 JU1 37.800 di debit. Kemudian hasilnya itu 135.720 ditambah sama 37.800, jadi hasilnya 173.520.000 di debit. Kemudian untuk potongan penjualan itu ada 4.200 di debit. Potongan penjualan 4.200 di debit. Potongan penjualan tanggal 18 JU1 4.200 di debit. Kemudian saldonya juga sama 4.200 di debit. Kemudian ada piutang dagang 42 juta di kredit. Piutang dagang 42 juta di kredit. Piutang dagang tanggal 18 ya. JU1 42 juta di kredit. Nah, untuk hasilnya itu habis ya. Karena 42 juta ini dikurangin sama 42 juta. Jadi habis. Untuk piutang dagang atau piutang usahanya habis. Kemudian tanggal 19 itu ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang tanggal 19 itu 17.550 di debit.
tanggal 19 ya. JU1 17.550.000 di debit. Kemudian untuk saldonya itu ada 33.750.000 ditambah sama 17.550.000. Jadi saldonya 51.300.000. Kemudian ada potongan pembelian 1.755.000 di kredit. Potongan pembelian. Ini. Tanggal 19 JU1 1.755.000 di kredit, dan untuk saldonya itu 2.970.000 ditambah sama 1.755.000. Jadi saldonya ada 4.725.000 di kredit. Kemudian ada kas 15.795.000 di kredit. Kas tanggal 19. Ini ya, tanggal 19. Tanggal 19. Ini tanggal 19 JU1 15.795.000 di kredit. Kemudian untuk saldonya itu 173 ini 173.520 dikurangin sama 15.795. Jadi saldonya itu ada 157.725.000 di debit. Kemudian tanggal 23 ada kas lagi. JU1. Kita lihat kas 34.020.000 ya. 34.020.000 di debit. 34.020.000 di debit. Kemudian untuk saldonya itu 157.725 ditambah 34.020. Nah ini, jadi saldonya ada 199.745.000 di debit. Kemudian ada potongan penjualan. Potongan penjualan tanggal 23 ya. 3.780.000 di debit. Ini tanggal 23 JU1 3.780.000 di debit. Kemudian untuk saldonya itu 4.200.000 ditambah 3.780.000. Jadi saldonya 7.980.000 di debit. Kemudian untuk penjualan barang dagang 37.800.000 di kredit. Apa tadi? Penjualan barang dagang. Oke. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Penjualan barang dagang. Nah, ini. Tanggal 23 JU1 37.800.000 di kredit. Ini ya, di kredit. Kemudian untuk saldonya itu 46.200.000 ditambah sama 37.800.000. Jadi saldonya 84 juta. Nah, ini 46.200.000 ditambah 37.800.000. Jadi saldonya ada 84 juta di kredit. Kemudian
tanggal 25 itu prive sama kas. Prive sama kas. Untuk privenya sendiri itu di debit ya. Di debit 3.350.000 prive. Oh, ternyata di sini teman-teman. Tanggal 25 JU1 3.350.000 di debit. Kemudian untuk saldonya juga sama 3.350 di debit. Terus untuk kas tanggal 25 itu kasnya kredit ya. 25 JU1 3.350.000 di kredit. Nah, untuk saldonya itu 191.745 dikurangin sama 3.350. Nah, ketemu saldonya 188.395 di debit. Nah, terus yang terakhir itu tanggal 30 ada beban gaji sama beban rupa-rupa dan kas. Beban gaji ya. Nah, tanggal 30 beban gajinya itu 2.150.000 di debit JU1 2.150.000 di debit. Kemudian untuk saldonya juga sama 2.150.000 di debit. Kemudian ada beban rupa-rupa tanggal 30 itu 1.050.000 di debit JU1 1.050.000 di debit. Kemudian di saldonya juga sama 1.050.000 di debit. Nah, terus yang terakhir itu ada kas. Kasnya 3.200.000 di kredit. Nih, kas tanggal 30 JU1 3.200.000 di kredit. Nah, untuk saldonya itu 188.395 dikurangin sama 3.200.000. Nah, hasilnya 185.195.195.000 untuk kas. Oke. Selanjutnya kita isikan yang di buku besar ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke daftar saldo. Jadi setelah buku besar ini udah semua habis dari JU1, terus buku besar, terus habis itu ke daftar saldo. Nah, ke daftar saldo. Nah, untuk daftar saldonya kita pakai yang ini ya. Ini daftar saldo. Kalau yang sebelah sini, yang ini itu daftar saldo setelah penyesuaian atau DSSD ya, daftar saldo setelah disesuaikan ya, setelah penyesuaian yang ini, setelah JU2 gitu. Kita mulai dari kas. Untuk kasnya itu 185.195.000 di debit nih. Kemudian untuk piutang dagangnya itu JU1 nya habis ya, jadi kosong. Terus habis itu persediaan barang dagang yang JU1 atau saldo awal berarti ya di sini ya, itu 21.600.000 di debit. 21.600.000 di debit. Kemudian ada persediaan BHP itu berarti yang saldo awal aja, yang ini 8.600.000 di debit. 8.600.000 di debit. Kemudian habis itu ada sewa toko atau sewa gedung
Nah, sewa toko itu JO1 nya berarti 16.200.000 di debit. Sewa toko ya, 16.200.000 di debit. Kemudian peralatan kantor nggak ada, peralatan kantornya nggak ada. Kemudian habis itu utang dagang. Utang dagangnya di JU1 itu habis, jadi 0 ya. Jadi 0, utang dagangnya nggak ada, habis. Terus lanjut modal. Modal itu berarti yang ini 209.400.000 di kredit ya. Di kredit 209.400.000 di kredit. Kemudian kita lanjut ke prive. Nah, untuk privenya JU1 itu 3.350.000 di debit. 3.350.000 di debit. Kemudian lanjut ke penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang itu JU1 nya 84 juta 84 juta di kredit. 84 juta di kredit. Kemudian untuk retur penjualan, retur penjualannya JU1 itu retur penjualan 4.200.000 di debit. 4.200.000 di debit. Kemudian potongan penjualan, untuk potongan penjualan JU1 itu saldonya 7.980.000 di debit. 7.980.000 di debit. Kemudian lanjut KBT atau HPP itu nggak ada ya, ini langsung ke JU2 soalnya. Setelah itu kosong ya, berarti KBT nya kosong. Setelah itu pembelian barang dagang yang JU1, saldo JU1 nya itu 51.300.000 di debit. 51.300.000 di debit. Kemudian lanjut ke potongan pembelian yang JU1 itu berarti yang ini ya, yang ini ya, saldonya itu 4.725.000 di kredit. 4.725.000 di kredit. Kemudian retur pembelian itu yang JU1 saldonya 4.050.000. Retur pembelian 4.050.000 di kredit ya. 4.050.000 di kredit. Kemudian habis itu ada beban angkut pembelian yang JU1 nya itu saldonya 250 di debit. 250 di debit. Oke, lanjut. Habis itu ada beban gaji. Beban gajinya itu JU1 saldonya 2.150.000 di debit. 2.150 di debit. Oke, lanjut beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan JU1 saldonya itu 300.000. Beban angkut penjualan 300.000 di debit ya. Terus habis itu lanjut beban sewa nggak ada ya, karena di sini JU2. Jadi beban sewanya kosong atau nggak ada. Terus beban pemakaian BHP kita lihat, di sini JU2 jadi nggak kita tulis ya. Jadi beban pemakaian BHP-nya juga kosong. Kemudian yang terakhir itu beban rupa-rupa JU1-nya itu saldonya 1.050.000 di debit. 1.050.000 di debit ya. 1.050.000 di debit. Oke, sudah diisikan semua ke daftar saldo. Nah, kemudian kalau udah, jangan lupa juga di total.
Di total antara yang debit sama kredit itu harus sama ya teman-teman. Nah di sini sudah sama, jadi totalnya itu ada 302.175.000. Nah ini sudah balance ya, daftar saldonya sudah sama, antara debit dan kreditnya sudah sama, hasilnya 302.175.000. Oke. Nah, setelah dimasukkan ke daftar saldo, selanjutnya kita memasukkan data penyesuaiannya. Untuk memasukkan daftar penyesuaian yang pertama itu, tersedia soal persediaan barang dagangan per 31 Desember 2023 sebesar 17.550. Nah, untuk mengerjakan data penyesuaian yang pertama itu kita perlu membuat perhitungannya KBT atau BPP. Jadi seperti ini ya. Untuk yang pertama itu kita perlu memasukkan persediaan barang dagang awal. Nah, untuk jumlahnya itu, saldonya itu kita menggunakan daftar saldo awal, yaitu 21.600.000. Lalu untuk menghitung HPP-nya, kita perlu memasukkan saldo dari pembelian barang dagang. Untuk saldo pembelian barang dagang sendiri, kita bisa lihat di daftar saldonya, yaitu sekitar 51.300.000. Lalu untuk yang kedua yaitu ada retur pembelian, posisinya di kredit, jadi kita minus. Untuk saldo dari retur pembelian sendiri itu yaitu 4.050. Lalu untuk potongan pembeliannya kita bisa lihat lagi di daftar saldo. Untuk posisinya yaitu di kredit, jadi kita minus, yaitu 4.725.000. Lalu untuk yang terakhir itu ada beban angkut pembelian, posisinya itu ada di debit, yaitu sebanyak 250. Lalu untuk keempatnya ini kita bisa jumlahkan, lalu untuk jumlahnya bisa ditaruh seperti ini, yaitu dengan jumlah total 42.775.000. Lalu untuk menghitung barang tersedia untuk dijualnya, yaitu kita perlu menjumlahkan 42.775 ini ditambah dengan persediaan barang dagang awal sebanyak 21.600. Lalu untuk hasilnya itu adalah 64.375. Lalu kita juga perlu memasukkan persediaan barang dagang akhirnya, yaitu sebesar 17.550 seperti yang ada di soal penyesuaiannya. Lalu kita bisa kurangi jumlah dari barang tersedia untuk dijual dengan persediaan barang dagang akhirnya, yaitu hasilnya yaitu 46.825.000. Nah, lalu untuk memasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya, akun pertama yang dibuat adalah persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir ini saldonya sebanyak 17.550. Dan untuk yang kedua itu ada KBT atau HPP, saldonya sebanyak 46.825, bisa disesuaikan untuk hasil perhitungannya ya. Lalu ada retur pembelian, itu saldonya itu 4.050 dan potongan pembelian itu 4.725. Lalu untuk bagian kreditnya itu persediaan barang dagang awal sebanyak 21.600 dan lalu ada pembelian barang dagang, saldonya itu 51.300, dan yang terakhir ada beban angkut pembelian, itu kita bisa lihat lagi saldonya sebanyak 250.000. Nah, jadi untuk jurnal penyesuaian soal pertama itu jurnalnya seperti ini. Dan untuk kalian jangan lupa untuk memasukkan kode akunnya ya. Lalu untuk yang kedua itu ada soal persediaan BHP yang masih tersisa sebanyak 3.900.000. Nah, di mana jurnal yang
dibuat pada jurnal penyesuaian kali ini, yaitu beban pemakaian BHP pada posisi debit dan persediaan BHP pada posisi kreditnya, yaitu dengan cara menjumlahkannya saldo persediaan persediaan BHP awal, yaitu 8.600.000 yang ada di soal, bisa kita kurangkan dengan saldo penyesuaiannya, yaitu 3.900.000. Maka hasilnya jadi 4.700.000. Kenapa menggunakan akun beban pemakaian? Karena beban yang belum atau yang sudah dipakai, yaitu bebannya sebanyak 4.700.000, dan persediaan yang tersisa yaitu sebanyak 4.700.000. Lalu untuk soal penyesuaian yang ketiga, yaitu ada sewa sebesar 16.200.000 untuk 3 tahun mulai bulan November. Nah, untuk akun yang pertama, untuk bagian debitnya kita menggunakan akun beban sewa, dan untuk bagian kreditnya menggunakan sewa toko dibayar di muka. Untuk saldonya sendiri itu kan ini sewanya itu 16.200.000. Nah, untuk 16.200.000 itu kita bisa bagi untuk 3 tahun biaya sewanya. 3 tahun biaya sewa itu sekitar berarti 3 dikali 12 bulan, jadinya 36 bulan. Nah, 16.200.000 itu bisa kita bagi dengan 36 bulan itu, maka masing-masing satu bulannya itu sekitar 450.000. Lalu karena ini mulai pembayarannya itu dari bulan November dan akhir pencatatan pada jurnal penyesuaiannya itu Desember, maka dihitung dari bulan November dan Desember, yaitu 2 bulan. Nah, karena masing-masing biaya sewa selama 1 bulannya itu 450.000, maka dikalikan 2 bulan, yaitu menjadi 900.000 seperti ini. Lalu jika sudah dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian semua, kita bisa jumlahkan seluruhnya seperti ini hingga saldo masing-masing debit dan kredit itu balance. Jadi seperti itu untuk jurnal penyesuaiannya. Setelah jurnal penyesuaian selesai, kita bisa lanjut memasukkan saldo-saldo tersebut ke buku besarnya. Nah, untuk yang pertama itu ada persediaan barang dagang akhir. Untuk saldonya yaitu 17.550.000, kita masukkan ke buku besarnya. Untuk posisinya ada di debit ya. Untuk posisinya ada di debit. Nah, jangan lupa diberi keterangan CU2 dan untuk tanggalnya yaitu 31 ya. Untuk saldonya 17.550.000, posisinya pada debit. Nah, karena di sini debit, jadi kita juga tambahkan antara saldo awal dengan saldo tanggal 31 ini. Untuk saldo totalnya yaitu menjadi 39.150.000. Dan untuk yang kedua, kita bisa masukkan KBT dan HPP-nya. KBT dan HPP-nya untuk ke kolom tersebut. Nah, tanggal 31 CU2 saldonya 46.825.000 pada posisi debit. Nah, untuk saldonya seperti ini. Lalu kita bisa lanjut ke retur pembeliannya. Untuk retur pembeliannya yaitu 4.050.000. Retur pembeliannya yaitu ada di 4.050.000. Nah, seperti ini. Tanggalnya jangan lupa dimasukkan tanggal 31 dan CU2 saldonya ada di debit sebanyak 4.050.000 karena posisinya ada saldo awalnya ada di kredit dan ini debit, jadi dikurangi. Jadi antara ini dan ini dikurangi. Jadinya 0 habis saldonya. Lalu yang keempat yaitu ada potongan pembelian, saldonya debit
4.725.000. Nah, kita langsung aja masukkan ke kolom buku besarnya. Nah, untuk saldonya ada di debit seperti ini ya, 4.725.000. Jangan lupa diberi keterangan tanggal 31 dan CU2-nya. Karena di saldo sebelumnya itu ada di posisi kredit dan ini ada di posisi debit, jadi dikurangi, maka saldo akhirnya yaitu 0. Setelah itu kita lanjut untuk persediaan barang dagang. Saldonya ada di kredit. Untuk jumlahnya itu 21.600.000, yaitu kita langsung aja masukkan ke kolomnya. Nah, tanggal 31 CU2 posisinya ada di kredit sebanyak 21.600.000. Lalu karena saldo sebelumnya itu ada di debit, maka dikurangi dari saldo ini dikurangi dengan saldo ini, maka hasil akhirnya yaitu sebanyak 17.550.000. Oke, selanjutnya kita masukkan pembelian barang dagangnya yaitu sebanyak 51.300.000 ke dalam buku besar. Nah, untuk ini dimasukkan sebanyak 51.300.000 pada posisi kreditnya dan bisa langsung dijumlahkan dari kolom saldonya. Karena ini debit dan saldo yang jurnal penyesuaian itu kredit, maka dikurangi, maka hasil akhirnya yaitu 0. Jadi saldonya itu kosong. Lalu lanjut untuk jurnal penyesuaian selanjutnya yaitu akun beban angkut pembelian. Untuk saldonya itu sebanyak 250.000 pada posisi kredit. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam kolom beban angkut pembeliannya. Nah, untuk tanggalnya 31 CU2 saldonya kredit sebanyak 250.000. Karena saldo sebelumnya itu debit dan saldo dari penyesuaian yang baru dimasukkan itu posisinya di kredit, maka daftar saldonya itu dikurangi dengan daftar dari penyesuaian yang baru dimasukkan. Jadi untuk jumlah akhir saldonya itu habis kosong. Lalu lanjut untuk transaksi yang kedua yaitu pemakaian BHP. Untuk di sini ada akun beban pemakaian BHP pada posisi debit saldonya sebanyak 4.700.000. Kita bisa langsung masukkan ke kolom buku besarnya. Untuk posisinya itu tadi di debit. Nah, untuk tanggalnya itu 31 diberi keterangan CU2. Untuk 4.700.000-nya itu kita masukkan ke kolom debit sesuai pada kolom jurnal penyesuaiannya ya. Lalu kita langsung aja masukin ke daftar ke kolom saldonya karena sebelumnya belum ada saldo yang masuk, jadi langsung aja dimasukkan jumlah tersebut. Lalu selanjutnya kita masukkan saldo dari akun persediaan BHP. Untuk jumlahnya itu 4.700.000 pada posisi kredit. Nah, di sini ya guys, untuk tanggalnya itu 31 dan diberi keterangan CU2. Untuk saldonya yang dari penyesuaian itu kredit, kita masukkan ke kolom kredit sebanyak 4.700.000. Lalu karena kolom saldo sebelumnya itu saldonya ada di posisi debit, maka kita bisa kurangi dari saldo debit ini dikurangi dengan saldo yang ada di kredit ini. Lalu untuk saldo akhirnya pada kolom persediaan BHP itu ada 3.900.000. Lalu yang selanjutnya itu ada transaksi yang ketiga, ada beban sewa. Untuk
beban sewa sendiri ini sebanyak 900.000, kita bisa langsung masukkan ke kolom buku besarnya di bagian posisi debit. Nah, untuk beban sewa tanggalnya tanggal 31, keterangannya JU2, kita langsung masukkan ke bagian debitnya yaitu 900.000 dan masukkan ke kolom saldonya juga sama pada bagian debit sebanyak 900.000. Untuk selanjutnya kita masukkan saldo dari akun sewa toko dibayar di muka sebanyak 900.000 juga pada posisi kreditnya. Nah, kita langsung aja masukkan ke buku besarnya. Nah, jangan lupa masukkan tanggalnya, tanggal 31, jurnal penyesuaiannya, JU2 untuk keterangannya, dan untuk saldonya itu kan tadi ada di kredit, jadi kita tetap masukkan ke posisi kreditnya. Nah, 900.000 pada posisi kredit. Karena saldo sebelumnya itu saldo awalnya itu ada di bagian debit, jadi kita bisa kurangi antara saldo sebelumnya dengan saldo penyesuaian yang baru masuk yang ada di posisi kreditnya yaitu sebesar 900.000. Jadi 16.200 ini dikurangi oleh 900.000 maka hasil akhirnya yaitu 15.300. Lalu setelah dimasukkan semua, pastikan semua akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ini saldonya sudah masuk ke buku besar semua ya. Oke, selanjutnya setelah dimasukkan ke buku besar semua, kita bisa lanjut masukkan saldo-saldo tersebut ke daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk yang pertama ada akun kas. Untuk saldo akun kas sendiri, saldo akhirnya yaitu 185.195.000. Kita bisa masukkan seperti ini. Untuk saldo dari kas sendiri itu masih sama ya, dari saldo sebelumnya tidak ada perubahan. Lalu untuk piutang dagangnya kita bisa cek terlebih dahulu. Untuk piutang dagangnya itu habis kosong, jadi kita tidak perlu memasukkan. Lalu untuk yang akun ketiga yaitu persediaan barang dagang, saldo akhirnya itu sebesar 17.550.000. Kita bisa masukkan ke daftar saldo setelah disesuaikannya sebesar 17.550.000. Dan selanjutnya untuk akun selanjutnya itu ada persediaan BHP. Akun tersebut saldo akhirnya yaitu sejumlah 3.900.000 ya. Kita juga jangan sampai lupa, kita juga harus tetap teliti di mana posisinya itu di debit atau di kredit agar tidak terjadi kesalahan. Nah, ini posisinya di debit sebanyak 3.900.000, kita masukkan ke daftar saldo setelah disesuaikan sebanyak 3.900.000. Lalu untuk sewa toko dibayar di muka, saldonya itu pada buku besarnya itu saldo akhirnya sebanyak 15.300.000. Ya, kita masukkan saldo tersebut yaitu 15.300.000 di posisi debit, posisinya masih sama. Lalu untuk akun selanjutnya yaitu ada peralatan kantor. Peralatan kantor itu saldonya kosong, jadi kita tetap kosongi saja kolomnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada utang dagang. Utang dagang saldo akhirnya itu juga kosong, habis, jadi kita juga kosongi saja kolom DSSD-nya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada akun modal. Akun modal saldo akhirnya yaitu masih sama 209.400.000 pada kolom kredit. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Pada kolom kredit masih utuh. Untuk selanjutnya yaitu ada prive. Prive-nya itu saldonya 3.350.000 pada posisi debit. Jadi kita masukkan saja seperti ini, 3.350.000 pada posisi debit. Untuk akun selanjutnya yaitu ada akun penjualan. Akun penjualannya yaitu di buku besar, saldo akhirnya yaitu 84 juta. Masih sama pada
daftar saldo sebelumnya sebanyak 84 juta. Lalu yang selanjutnya ada retur penjualan. Akun retur penjualan saldo akhirnya yaitu sebanyak 4.200.000. Kita masukkan masih sama ternyata dengan daftar saldo sebelumnya. Yang selanjutnya juga ada akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan ini di buku besar saldo akhirnya yaitu sebanyak 7.980.000. Kita masukkan pada posisi debit seperti ini. Dan untuk akun selanjutnya itu ada akun KBT. Akun KBT kita lihat di buku besarnya yaitu saldonya sebanyak 46.825.000 pada posisi debit. Nah, dimasukkan seperti ini 46.825.000. Dan untuk pembelian barang dagangnya kita bisa cek lagi di BB-nya. Pembelian barang dagang untuk saldo akhirnya yaitu kosong atau habis, jadi kita nggak perlu masukkan ke ininya daftar saldo setelah disesuaikannya, kolomnya dikosongi aja juga nggak apa-apa. Dan selanjutnya ada potongan pembelian. Potongan pembelian pada buku besarnya itu saldo akhirnya yaitu juga kosong, jadi kita kosongi saja kolom yang ada di DSSD-nya. Lalu untuk retur pembelian kita juga kosong, saldonya habis, jadi sama seperti kolom akun sebelumnya, dikosongi saja. Dan selanjutnya ada beban angkut pembelian. Pada beban angkut pembelian ini saldonya kebetulan juga kosong seperti ini. Nah, jadi kita juga masukkan dalam DSSD-nya itu kosongi saja. Selanjutnya ada beban gaji. Untuk saldo beban gaji sendiri itu saldo akhirnya yaitu ada 2.150.000. Kita langsung bisa masukkan saja ke DSSD-nya sebanyak 2.150.000 sama seperti yang ada di BB, posisinya ada di debit. Lalu untuk selanjutnya ada akun beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan saldo akhirnya yaitu sebanyak 300.000. Kita masukkan ke dalam DSSD-nya sebanyak 300.000 pada posisi debit sama seperti yang ada di buku besarnya. Selanjutnya ada di beban sewa. Akun beban sewanya kita bisa lihat saldo akhirnya ada di 900.000. 900.000 seperti ini. Kita masukkan ke posisi debit sama seperti yang ada di buku besar. Lalu akun selanjutnya yaitu beban pemakaian BHP. Beban pemakaian BHP-nya yaitu 4.700.000. Nah, kita bisa cek lagi sama seperti yang ada di buku besar sebanyak 4.700.000. Lalu untuk akun yang terakhir ada beban rupa-rupa. Beban rupa-rupa kita bisa lihat di bagian buku besarnya, saldo akhirnya yaitu ada 1.050.000. Kita masukkan pada kolom debit sama seperti yang ada di buku besar sebanyak 1.050.000. Setelah dimasukkan semua, saldo tersebut dijumlahkan, di total saja, dibuat agar saldo debit dan kreditnya itu balance seperti ini, yaitu balance-nya sebesar 2.093.400.000. Sebesar 293.400.000 itu saldo balance-nya ya teman-teman, maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Oke, setelah itu kita lanjut ke laporan keuangan, karena di soal diminta buatlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini yang pertama itu ada laporan laba rugi. Nah, jangan lupa dikasih namanya ya teman-teman. Ini KJLUD Gerhana laporan laba rugi periode 31 Desember 2023. Nah, di laporan laba rugi ini
itu isinya ada seperti ini. Nah, penjualan barang dagang. Untuk penjualan barang dagangnya kita lihat saldonya itu di DSSD, daftar saldo setelah disesuaikannya. Kita lihat penjualan barang dagang saldonya itu berapa. Penjualan barang dagang ini 84 juta ya. 84 juta. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan, kita lihat retur penjualan ini ya. Di DSSD yang ini berarti 4.200.000 ya. 4.200.000. Kemudian potongan penjualan itu sini 7.980. Nah, kemudian kita tambahkan nih yang retur penjualan sama potongan penjualan ini kita tambahkan. Kemudian hasilnya itu 12.180.000. Nah, ini kita sudah ya. Tadi kan retur penjualan sama potongan penjualan ditambahkan. Nah, hasilnya segini 12.180.000. Kemudian penjualan barang dagang ini kita kurangin sama hasil dari penjumlahan ini. Kita kurangin 84 juta dikurangin sama 12.180.000. Nah, itu hasilnya 71.820. Itu penjualan bersih. Ini penjualan bersih ya, teman-teman. 71.820.000 itu penjualan bersih. Ini penjualan bersih. Kemudian setelah itu ada KBT atau HPP. Kita lihat di DSSD KBT atau HPP-nya itu 46.825. Nah, setelah itu kita kurangin nih penjualan bersih, kurangin KBT-nya 71.820 kita kurangin sama 46.825. Nah, hasilnya itu 24.995.000. Ini laba kotor penjualan ya. Jadi laba kotor penjualannya itu 24.995.000. Kemudian setelah itu ada beban operasional, bebannya. Nah, di sini kita ada beban gaji. Beban gaji kita lihat di daftar saldo. Nah, yang ini ya, berarti teman-teman yang 5.2 ini. Beban gaji kita lihat di daftar saldo setelah disesuaikan. Ingat, kalau laporan keuangan itu kita lihatnya di daftar saldo setelah disesuaikan. Jadi beban gajinya itu 2.150. Terus kemudian ada beban sewa. Beban sewanya itu beban sewa 900.000. Beban sewa 900.000. Kemudian ada beban rupa-rupa. Beban rupa-rupanya 1.050. Kemudian habis itu ini ya 1.050 beban rupa-rupa. Ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan mana ini? Beban angkut penjualan 300.000. Oke. Terus ada beban pemakaian BHP. Beban pemakaian BHP itu 4.700.000 ini ya, 4.700.000. Beban pemakaian BHP 4.700.000. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dulu nih semua beban-bebannya dari beban gaji, beban sewa, rupa-rupa, beban angkut penjualan sama beban pemakaian BHP kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini total bebannya 9.100.000. Di sini total beban yang ini 9.100.000. Kemudian setelah itu
antara laba kotor dan total beban itu dikurangin. Jadi laba kotor dikurangin sama total beban. Nah, ini laba kotornya 200 mohon maaf. Jadi laba kotornya itu 24.995.000, kita kurangin sama total bebannya itu 9.100.000 dan hasilnya 15.895.000. Nah, ini laba bersih. Jadi kita ketemu laba bersihnya itu 15.895.000. Nah, setelah laporan laba rugi selesai dibuat, kita bisa lanjut untuk membuat laporan ekuitas pemilik. Nah, laporan ekuitas pemilik ini sama seperti laporan perubahan model ya, teman-teman. Untuk yang pertama kita langsung masukkan aja saldo modal awalnya kita bisa langsung lihat di SSD-nya. Saldo untuk modal awal yaitu sebanyak 209.400. Nah, dimasukkan seperti ini, 209.400 juta. Dan untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan laba bersihnya. Untuk laba bersihnya kita bisa lihat dari laporan laba rugi. Laba bersihnya yaitu sebanyak 15.895.000. Nah, untuk laba bersih dan modal awal ini kita jumlahkan menjadi totalnya itu 225.295.000. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan akun Prive. Kita bisa lihat saldo Prive yang ada di SSD, daftar saldo setelah disesuaikan, yaitu sebanyak 3.350.000. Nah, untuk Prive-nya kita masukkan sebanyak 3.350.000. Nah, untuk hasil penjumlahan tadi 225.295 ini kita bisa kurangi dengan 3.350.000 yaitu dari Prive, sehingga menjadi modal akhirnya sebanyak 221.945.000. Nah, jadi untuk 221.945.000 itu modal akhir UD Gerhana pada akhir periode 31 Desember 2023. Nah, setelah dibuat laporan ekuitas pemilik, kita bisa lanjut membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan sendiri yaitu ada kolom aset dan liabilitas. Pada kolom aset ini untuk aset lancarnya yaitu tersedia kolom akun kas, piutang usaha, persediaan BD, barang dagang, persediaan PHP, dan sewa toko dibayar di muka. Untuk saldo-saldonya kita bisa lihat di daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk saldo kas sendiri yaitu sebanyak 185.195.000. Lalu untuk persediaan barang dagangnya yaitu sebanyak 17.550.000. Sebelumnya untuk piutang usaha ini saldonya kosong ya guys, saldonya kosong, jadi kita kosongi saja. Dan untuk selanjutnya setelah persediaan barang dagang itu ada akun persediaan BHP. Persediaan BHP ini saldonya 3.900.000. Nah, ini 3.900.000 kita masukkan ke sini. Lalu untuk yang terakhir ada sewa toko dibayar di muka. Sewa toko dibayar di muka ini saldo yang di SSD-nya itu sebanyak 15.300.000. Ini kita masukkan saja. Kita bisa cek dulu ke daftar saldo setelah disesuaikannya. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk peralatan kantor itu saldonya kan kosong ya, saldonya habis, jadi bisa kita kosongi saja. Lalu setelah itu kita bisa jumlahkan semua
aset yang ada di kolom bagian kiri. Untuk semua jumlah totalnya itu ada 221.945.000. Lalu lanjut ke bagian kolom liabilitas. Untuk kolom liabilitas itu ada utang dagang. Utang dagang ini saldonya 0, jadi kita kosongi saja untuk saldonya. Lanjut ke bagian kolom ekuitas. Untuk kolom ekuitasnya tersedia akun modal pemilik. Untuk akun modal pemilik ini kita bisa cek pada bagian laporan ekuitas pemilik di modal akhirnya. Untuk modal akhirnya kan tadi sejumlah 221.945. Kita masukkan saja ke sini, ke saldo modal pemilik. Nah, lalu kita jumlahkan total liabilitas dan ekuitasnya, yaitu sebanyak 221.945. Maka saldo yang ada di bagian aset yang ada di sebelah kiri dan liabilitas ekuitas pada sebelah kanan itu balance antara 221.945. Saldo kanan dan saldo kiri sama jumlahnya. Nah, untuk sebelumnya yang mungkin kurang paham dengan isi dari laporan posisi keuangan sendiri ini, pada kolom aset lancar itu kita bisa lihat menggunakan kode akunnya. Kode akunnya sendiri yaitu ada di angka 111 sampai 115. Dan untuk aset tetap itu biasanya kode akunnya yaitu ada di 121 sampai berapa jika ada selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya untuk liabilitas ini biasanya berisi utang dan lain-lain, yaitu dimulai dari kode akun 2. Saja. Lalu setelah itu pada ekuitas. Untuk kode ekuitas sendiri yang ada di daftar saldo itu biasanya ada di kode akun 3111. Pokoknya yang depannya itu 3 seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan dari belajar kita kali ini, yaitu membuat jurnal umum sampai laporan posisi keuangan UD Gerhana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye, sampai jumpa lagi.